Alhamdulillah fi nikmatillah tatim sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, seburuk apapun sesuatu yang sudah lewat, maka itu tidak bisa diulangi. Dan kita justru akan mengalami kelelahan kalau kita terus mengulang-ulang di dalam pikiran kita. Naon margi anu atos, walaupun itu sesuatu yang jelek, nggak mungkin dia bisa diulangi kembali. Makanya manusia itu terkadang hidup terlalu capek sabab naon, sabab kejadian anu awon terus diungkit-ungkit dina pikiran. Coba kira-kira kalau kita pernah dimarahi oleh orang, kira-kira kalau itu ingin hilang gimana? Ngelamun diemut-emut pada moal leungit moal. Karena apa? Karena marahnya sudah ada, sudah terjadi, napal dina hate, aina tu urang di pikiran. Masih banyak tugas kita yang lebih positif daripada mikiran anu atos. Ya. Kenapa? Karena itu kata kuncinya, Ibu. Kalau ingin hidup semuanya itu tenang, tong mikiran sesuatu yang buruk yang sudah terjadi kepada kita. Ya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena manusia itu kan ke depan pengen maju walaupun usia bertambah. Sok lamun kusim kuring ditaros di dia rek nini rek aki-aki. Angar bu lamun ditanya mah ingin bahagia dunia dan akhirat. Ya. Jangankan anak muda, nini we jeung aki-aki targetnya begitu. Lalu kemudian mau kita berbicara bahagia dunia dan akhirat gimana? Sedangkan yang telah lalu, yang buruk selalu diungkit-ungkitnya mual biasa. Sampai Umar bin Khattab beliau ditanya, ya Umar bagaimana isi surga? Apa jawaban Umar? Lihatlah anak kecil. Anak kecil ini adalah apa? Dia anak yang dia itu selalu bahagia karena budak mah hiji pemikiran anu atos, nu kadua tidak khawatir yang akan datang, eta budak. Karena anak ini menikmati apa yang terjadi pada saat ini, itu anak-anakku. Kok kayak murang kali katingali rarudet. Teu aya. Budak malah mulai dibagi rapot, tinggal ibu anu lieur mikiran rapot ilmu. Budak mah santai we, dia tidak pernah memikirkan apa-apa. Cek budak mah rek ranking ka hiji, rek ranking ka dua, rek ranking ka 30, santai we. Karena apa? Karena bahagia. Nu riweuh mah ilmuna deg-degan. Rek dibagi rapot teh teh anu diajarna budak anu deg-deganana ilmu. Ya. Alah sieun turun cenah rapotna kumanya lamun turun urang kali nama kerulin berebut saran teh. Nah terkadang seperti itu. Makanya Umar bin Khattab itu kan hebat menyampaikan kalau ingin tahu isi surga yaitu orang yang selalu berkembang dan orang yang selalu bahagia. Lihatlah anak kecil. Anak kecil tidak pernah memikirkan perkembangan badannya dan fisiknya karena dia tahu bahwa dia akan besar, begitu aja. Nah itu ibu bapak yang pertama. Yang kedua, ya hidup itu sederhana. Hidup itu sederhana. Anu rumitna pikiran begitu. Da gampang ku hidup mah tinggal kita. Kalau bapak ibu kemudian hidup tinggal geuleung we. Tah anu mawarudet mah ieu. Tinggal ibu rek ngaji, tinggal ini nang alah ceudeuh tuh pikiran. Hujan encan ya coba terus dipikiran malah mau hujan bukan gitu. Jadi nu rumit mah etana. Jadi bukan pekerjaannya apa ini sederhana sebetulnya itu hidup itu. Kalau ibu bapak ada makanan tinggal anu lieur mah ieu tah cenah moal asam urat eta. Jadi we rumit padahal kan tinggal makan mah Bu ya. Betul Pak tinggal makan kumaha engke penyakit nuturkeun itu kan. Ya.
Karena belum tentu itu juga jadi sumber penyakit. Malah kalau saya baca 80% itu bukan dari makanan, 80% itu dia penyakit sadayana ge. Ya. Batak nu gero mah sarehat, teu loba pikiran. Ya, cara asup angin, nyage sare tara di baju, nyagoler dina trotoar, jarah jago. Naon sababna? Karena bagi dirinya asa tidur, itu hidup sederhana. Bu. Jadi lamun hidup hayang sederhana turutan lain turutan mungkin lah ibu. Jadi apa cara berpikirnya begitu ya. Kemudian yang ketiga, saya prolog dulu karena hari ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dan cukup menarik pertanyaan-pertanyaannya, dan ini harus dijawab secara secara komprehensif dan ilmiah supaya nanti ibu bapak pulang dari sini ini mendapatkan sesuatu yang saya juga jadi ilmu bagi saya sendiri ya. Kemudian yang ketiga, ibu, nu mahal mah puntennya ya, nu mahal mah sebetulnya mah bukan hidup. Hidup itu murah, nu mahal mah gengsi. Da hirup mah murah, ngan urang we gengsi jadi we mahal. Kudu make ieu, da eta nu bawa mahal mah atuh. Mama bade ka mana? Bade ngaos cenah. Nah, cenah baju teh menyasa kieu bade ka mana ka undangan? Kumaha atuh sok atuh ka undangan mah. Ieu bajuna seumur baru rutut. Isna ieu tinggal tos depan tos ingeus lila nu ieu ca ieu minang dipake terus we dipilihan. Karena apa? Karena ibu gengsi begitu. Ibu gengsi kadang-kadang, bapak gengsi. Dari gengsi jadi mahal. Padahal kalau dia itu hidup murah, begitu we kaunangan mana we asal di baju. Dan panganten mah teu nangan teu ningali baju, nangan naon? Doa. Jeung amplop. Ya. Yang penting ibu bapak datang lalu berdoa barakallahu laka wa barakalaika. Justru anu jadi masalah mah urang sok ningali baju panganten. Da panganten mah tara ningali baju urang. Ya, tapi terkadang urang anu mawa ripuhna Bu, urang sok kadang-kadang ripuh. Nepikeun karek ini teh gerak selop hapen we di. Ieu teu pantes, ieu teu pantes, ieu teu pantes. Teu atuh nu mana nu pantesna. Nah ini yang bikin riuh ya, makin riuh. Yang buat gengsi ini mahal. Tapi kalau hidup itu murah sebetulnya. Itu hidup murah. Ya, karena apa? Karena kata kuncinya adalah di sana. Nah ini satu hal ibu bapak harus pahami di dalam hidup. Mudah-mudahan ya, ini menjelang kita melepas tahun 2024 itu, mudah-mudahan di 2025 kita semakin memiliki pengetahuan yang bertambah, semakin bahagia, semakin sukses, dan hidupnya semakin berlimpah ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ada beberapa persoalan agama yang muncul. Saya udah lama tidak menjawab pertanyaan karena emang ataupun pengajiannya tentatif gitu kan. Dan saya bawa di Ummu Kulsum supaya nanti jadi gambaran bagi bapak ibu semuanya. Yang pertama dari Ibu Nelis Bojong Soang. Ayah ibu nulis gitu ya. Bios nulis mana we? Saya seorang Bojong Soang. Pak Ustadz, saya punya anak dan dia kemudian kebetulan anak saya di entertainment sebagai selebgram. Oh selebgram. Selebgram itu selebritis di Instagram. Itu selebgram biasanya. Nu kamarita gini ngan anu viral, anu disiksa ku salakina. Nya, dugikeun ka remek teh selebgram ya. Tapi sanes anu disariksa sanes. Jadi itu selebritis Instagram. Itu namanya selebgram. Ibu bapak juga bisa. So, daripada eueuh nu nikah main sinetron, main we. Nah, masalahnya idul aja mah gitu. Nah, begitu. Ini nggak apa-apa karena mungkin ya Bojong Soang bukan dalegak, Bojong Soang itu mana punya. Nah kemudian anak saya punya calon, tapi katanya anak saya minta kepada calonnya, kalau kamu mau menikahi saya tidak mau punya anak. Ya jadi dia kan lagi musim ini. Lagi musim ini sekarang lagi banyak namanya child free. Child free itu adalah dia tidak mau punya anak kalau mau menikah dengan saya. Sok sebenarnya rumah tangga jeung abdi mah boga budak.
Nah begitu. Sok we lamun bogoh mah, cuman saya tidak punya anak. Ada beberapa faktor Bu yang terjadi kalau orang kemudian ada transaksi lalu menikah tidak punya anak. Satu diantaranya biasanya dia tidak mau riweuh ku budak. Ningali batur ge tingali nu boga barudak rariweus cenah. Rarudak kudu ngurus kudu ieu. Yang kedua karena dia tidak mau fisiknya terganggu. Karena apa? Karena dia kalau sudah punya anak engke teh katingali cenah teu katingal deui sapertos seleb. Ya. Jadi Bu anu tadina glowing jadi ngagulawing. Sababna meureun kudu nyusuan budaknya meureun harus kemudian dia kamu ngasuh murang kali. Nah ini nggak mau diribetkan, kudu menerken popok, lalu kemudian anak menangis rewel. Nah ini orang-orang seperti ini tidak mau diribetkan dengan anak, maka muncullah namanya child free. Dan ini ibu bapak sudah menyebar di negara-negara Eropa, negara-negara Amerika. Rata-rata mereka kalau mau menikah ada ataupun dia ada transaksi nggak punya anak, nggak mau tidak punya anak. Berbeda Bu dengan orang yang dia tidak mau punya anak karena ada gangguan, itu berbeda. Ini mah enggak, cuman dia tidak mau kelihatan ada bermasalah di tubuhnya. Jadi itu budak itu si teh alim riweuh gitu kan, alim riweuh budak. Nah, dan ini sudah terjadi ribuan. Dan Indonesia sudah mulai masuk ini orang anak-anak yang begini. Ya rata-rata begitu. Ya seperti apa? Seperti model. Ya, foto model. Ya foto model itu kan begitu ya. Ya kadang-kadang kalau tidak mau tidak punya. Nah, maka bapak-bapak ibu-ibu ini ada dua aspek pendekatan. Ketika ada orang yang dia menikah tidak mau punya anak. Benten Bu jadi KB Bu. Lamun ibu di KB itu juga kan masalahnya ada dua hal. Kalau dia di KB karena tidak mempunyai anak itu dosa. Kalau dia di KB karena untuk supaya bisa merawat dengan baik itu hukumnya apa? Mubah. Nah ini pun sama. Bagaimana agar dia menjadi tolak ukurnya jelas begitu. Karena maaf Bu ya. Nanti ke depan makin ke depan. Ini cara memusnahkan manusia. Kalau terlalu banyak. Salah satunya adalah ini. Salah satunya ini. Satu Bu ya, nanti si perempuan diangkat rahimnya supaya tidak punya anak. Yang kedua kemudian apa? Dia disuntik supaya tidak punya anak. Kemudian yang ketiga, kemudian apa? Dia harus berhubungan dengan laki-lakinya di luar rahim atau di luar apa? Di luar rahimnya. Dan ada yang ekstrim dari situ. Dia mau beratur rumah tangga, tapi saya tidak mau berhubungan dengan Anda. Itu nanti ke depan bisa begitu. Dan ini harus diantisipasi karena apa? Karena begitu nanti zaman semakin berkembang, orang-orang yang seperti ini bakal banyak muncul. Insya Allah. Di kita mungkin punya prinsip bahwa ada dua pendekatan Bapak Ibu. Kalau ada orang yang dia menikah lalu dia tidak punya anak. Malahan ada yang sama sekali tidak mau kawin sama sekali. Nah sababna bisi orokan. Ya, udah kalau ingin selamat tidak mau kawin, bakal seperti itu. Pertama, pendekatan teologis, pendekatan bagaimana tentang hukum Allah. Nah, dalam hukum Allah gimana? Teologis itu artinya pendekatan teologi itu artinya bertuhan Bu, atau logos itu ilmu. Bagaimana orang itu dalam ilmu agama, dalam pendekatan Allah seperti apa? Pertama, ibu bapak ada doa surat Al-Furqan. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amal sholihan tardohu wa aslih li fid dzurriyyati. Orang menikah itu kan ingin punya turunan. Ya. Secara teologis agama, secara hukum ataupun secara agama dan secara bertuhan, manusia itu dikawinkan ngarah boga budak. Dan ieu mah niat mau boga budak. Ini gimana nanti persoalannya? Yang kedua dalam Quran surat An-Nisa kan ada wa khalaqam minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Orang menikah itu untuk memperkembangbiakan manusia. Tuh, jadi ku Allah kita harus dipewaran gitu. Masalah ibu bapak ayeuna geus kawin terus teu boga budak itu urusan lain. Ya, niat memboga budak child free itu itu bermasalah nanti secara hukum agama, secara hukum Tuhan itu akan bermasalah. Lebih-lebih Rasul menyampaikan kata Rasulullah, tajawajul wadud wal walud. Kata Rasulullah, nikahi oleh Anda perempuan yang wadud penyayang, wal walud anu subur. Piwala. Ustaz apa di mana subur? Tinggal ya turunan Anda. Gampangnya. Tapi senata apa? Kumaha subur henteu nyebareun kedah di pelak heula lain.
tinggal lah itu keturunan kan ada. Kadang-kadang ngaku ya, orang tuanya turunannya banyak, kadang-kadang anaknya tidak punya anak. Itu sesuatu yang bisa terjadi. Nah, tetapi kadang-kadang orang tuanya dia anaknya tidak terlalu banyak, tapi murang kalinya biasa subur. Makanya Rasul menyuruh al-walud. Walud itu artinya apa? Pilarian istri nu subur, al-wadud anu mikanyaan, kayak kabudak. Kenapa kata Rasulullah? Fa inni mukasir bukumul umama, karena aku nanti bersama umat-umat yang lain atau yang lain di akhirat akan berjuang paloba-loba turunan. Jadi nanti umat mana yang paling banyak itu akan mendominasi nanti di yaumul kiamah. Eta ibu. Jadi secara teologis Allah menyuruh kita punya anak. Masalah engke geus kawin teu boga budak itu urusan lain. Harta nomor hiji. Nah, yang kedua, faktor yuridis. Yuridis itu apa? Faktor yang berhubungan dengan hukum. Secara hukum gimana? Emang tidak ada larangan orang menikah itu tidak punya anak, tidak ada. Jadi contoh kia, teu aya tuh anu ngarang Pak, yang murang kali jami lamun nikah, alim punya murang kali atau tidak mau punya anak itu tidak ada. Tidak ada hukum, secara hukum tidak ada. Dan dia tidak dipenjara, lamun ayeuna punten, lamun kawin terus mun boga budak malah dipenjara secara hukum. Jeung saha nu naik nyawana ge atuh. Nah, kalau orang melakukan kriminalitas itu bisa dipenjara, tapi kalau yang ini kan bukan kriminalitas, tetapi dia akan kehilangan pahala secara hukum. Nah, margina bapak-bapak, ibu-ibu, karena orang punya anak itu kan berpahala. Begitu. Sampai kata Saud Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dia mengatakan mahabbatul lillahi bisyai fi tahsilil walad li ibqa'i wa jinsil insan. Itu yang pertama. Jadi lamun ayat jami pun tentunya. Kemudian menikah itu untuk apa? Melanggengkan turunan. Nah, urang anu ngalajengkeun ieu, ibu, bapak ahli pengajian, di mana urang teh aya budak. Mudah-mudahan we cenah pengajian rutin poe Sabtu isuk-isuk teh jeung Minggu teh aya nu neruskeun saha budak abdi. Eta secara yuridis, secara hukum ibu sudah memberikan kebaikan. Bagi apa? Bagi perkembangan agar anak itu mentalnya dia itu mengikuti kita. Kemudian yang kedua, li doa iwalad li abawaihi, ngarah aya doa ti budak ka urang. Ya, ngarah ibu ayah doa ti budak ka urang. Maka geningan diantara yang tidak akan lupus itu adalah apa? Waladun solihun yatulahu. Kita berdoa mudah-mudahan bu anu ngadoa teh Pak lain urang mungkul ka budak-budake kudu biasa ngadoa ka urang. Ya, tapi ada yang lebih hebat lagi. Seringlah minta doa pada anak. Kenapa? Karena anak itu belum punya dosa, begitu aja. Paham ya? Dan urang kapung minta doa ka budak siga nu percaya diri. Kamu budak ngeleutik kene, dede doain ya budak siga nu era. Padahal awas budak mah lamun diperintah doana pasti dijabah can boga dosa. Urang mah ngadoakeun budak santang dijabah da urang aya dosa. Budak mah henteu. Makanya kata Rasulullah, carilah orang-orang bersih kalau Anda berdoa. Di antaranya siapa? Urang kali. Budak. Sok urang kali urang aya gugulutukan ibunya. Urang teh kasihan jajan doain ya tuh berebet doana teh sok loba budakna. Kadang-kadang ngadoana teh bari lumpat budakna. Tuh kan kasihan gua bangun deui kieu. Ustaz jeung soleh, ka urang teh ditasok. Lah Ustaz cing loba jeung seluruh milik ke budak musim geuning diaminan. Da budak nu ngadoana ge. Nah, maka jangan meremehkan. Jadi ayat 3 jami doana teh bersih sabab can loba teu boga dosa. Hiji budak. Ya. Anu kadua nabu, nu teu damang. Nu teu damang kan? Naon sababna? Sabab anu geuring teu keur ngalakukeun dosa. Manya nu geuring maksiat. Komo di opname punya kemudian lalu dia pakai selam, kemudian dia itu selam pakai ieu alat, manya nu kitu rek melakukeun dosa. Batak mun milarian mun ningal jami nu tos ripuh di rumah sakit di opname, penta doana sok dijabah. Sabab naon? Bersih. Oh, namun ya kalau rumah sakit. Jangan lupa itu. Iya kan berdoa bagi orang yang sakit itu juga bu apa itu efeknya bagi orang yang sakit juga berdoa untuk kita lebih diijabah. Dan bagina iya jamina bersih. Jamina bersih. Tah eta
Nu katilu anu dijabat teh jelema anu didolim, nu didolimna jelema keur bersih. Karena apa? Karena dosanya lagi dibersihkan karena kedoliman orang ini. Mata anu didolima doa, nanti diijabah gitu. Mata pilarian hiji budak, dua nu geus ripuh nu teu damang, nu katilu nu didolim. Ibu naros datangna Pak, yang didolim teh kamari. Ya. Ya. Gimana? Dan orang yang didolim itu kenapa Bu? Orang yang didolim tidak perlu berdoa untuk orang yang mendolimi. Berdoa aja untuk dirinya sendiri. Itu kan lebih diijabah. Daripada ngadoakeun itu berat karena mumpung keur diijabah mending ngadoakeun sorangan. Contoh, saya didolim nyeri hati Bu. Terus setiap nyeri hati didolim puntennya. Karena didolim itu ada hak yang diambil oleh seseorang. Saya didolim, teu ngeunah hati didolim ku eta, hak saya diambil oleh mereka. Saya lebih baik berdoa untuk diri saya. Ya Allah, mudah-mudahan abdi cing sukses, mudah-mudahan abdi cing sehat, abdi cing panjang iswa daripada ngadoakeun anu dolim pasti diijabah oge. Ya Allah, sia cing bangkrut. Ya, cing bangkrut usahana, salakina cing uyus, wah urang teh disiksa kabehanana. Ngadolimna hiji, urang ngadoakeun aya ada 8. Ini gimana? Nah itulah salah satunya. Itu buku. Maka secara yuridis, secara hukum, orang yang tidak punya anak, yang ingin tidak punya anak, tidak akan ada hukum. Tidak akan ada apa? Tidak akan ada sesuatu yang berhubungan dengan penjara. Karena emang tidak ada aturan. Cuman dia kehilangan pahala dari poin-poin itu. Yang paling hebat apa? Anak itu akan menjadi syafaat bagi kita di yaumul qiyamah. Begitu. Ya. Namun ibu bapak terpercaya karena mau amal urang kau ayat urang kali malah Rasulullah namun urang dikantunkeun ku urang kali alit kene belum dewasa itu anak tabungan gitu budak pengeus di surga kita ngajait inung bapak. Nah itu salah satunya kata Imam Al-Ghazali. Jadi saya berkesimpulan jangan niat ingin tidak punya anak begitu aja. Dan child free kalau niatnya begitu itu menyalahi teologis walaupun tidak menyalahi yuridis secara hukum tapi dengan beragama dia ada kurang. Alhamdulillah urang punya sok ajarkeun ka urang kali teh lamun rek kawin teh sok neng bila boga budak ngaran gancang bisa ngurus budak lain ieu mah tong ka boga budak sia ieu heula iman ya ukewe cenah budak mah engke nuturkeun cenah sok senengieun heula imah tungtungna kumaha imah hese budak eueuh. Tapi kalau sudah ada anak di imahan ku Allah sakitu we itu teorinya nyieun heula budak engke lamun saya budak di imahan ku Allah urang mah sok nyieun heula imah budakna eueuh. Ya, karena kadang-kadang seperti itu. Satu itu, ya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Child free. Bagaimana dia orang yang niat tidak ingin punya anak ketika dia akan menikah. Begitu secara hukum. Yang kedua, saya melihat seringkali ada orang yang menggeser dari tempat duduk, terutama di saf ketika sholat. Bagaimana hukumnya? Nah, sok aya gini kan ya. Ibu teh telat, bapak teh telat, sumping, bade pangaosan, bade ibadah, sok aya punten ngan eta cenah tempat abdi. Nah, itu kan sudah ada. Malahan maaf Bu ya, pejabat-pejabat itu kan kalau datang itu kadang-kadang itu yang sudah duduk begitu. Nah, kadang-kadang begitu. Punten ibu kapunten bapak, ieu cenah aya ieu gitu kan. Urang kenapa? Kita harus belajar etika yang benar gitu kan ya. Betul Bu, secara hukum begitu. Nanti kita akan jelaskan dalam dua aspek. Yang pertama, hadis Rasul. La yuqimu rajulu rajula fi majlisihi fi maq'adihi summa yajlisu fihi. Fa'i walakin tapasyahu wa tapasyatu wa tapasyahu wa tawasyahu. Kata Rasulullah, tidak boleh seseorang itu dia itu kemudian apa? Ngajungjungkeun jami ini, ya. Dia tidak boleh. La yuqimu rajulu rajula. Ibu, bapak contoh. Ini ada yang sedang duduk. Ya, punten ibu ngalih ka dieu. Nah, begitu. Ibu punten bapak ngalih ka dieu. Ieu aya jalmi nu bade caling di dieu atau kita sendiri kita lagi duduk di sini lalu kemudian si orang ini kemudian diangkat punten. Ini mah tempat nu apik. Nah, kata Rasulullah tidak boleh begitu. Itu haram itu. Ya. Enggak boleh kecuali Anda begini walakin tapasya'u wa tawasya'u kecuali kalau Anda begini oh mana itu Pak Haji cari dia Ustaz mana itu beda ya memberi izin itu beda dengan dia menyingkirkan malahan Quran sudah mengatakan wa idza qila lahum unsudukan sujud Quran juga silahkan Bu namun orang kasadak-sadak ieu sakirana aya sajalnya entong ieu teuing atuh awak teh
lain tong badan lain nya tong kolkul mau kasih udah abdi orang hareudang cenah lamun aya piduaan masuk geserkeun ke urang yang tidak boleh ibu bapak disingkirkan dari tempat itu secara hukum tidak boleh. Ini dalam umum Bu, dalam muamalah tidak boleh. Bagaimana Ustaz di dalam saf berjamaah atau di dalam Jumatan? Itu apalagi. Kenapa? Karena berkaitan dengan ibadah itu, berkaitan dengan siapa saf yang paling dulu dia datang. Nah, margi bu penempat. Kalau di Jumatan itu kan malaikat itu berdiri kan, abwa bila ataupun abwabil, dia berdiri di atas pintu dan dia selalu mencatat begini malaikat itu. Jadi malaikat mah lamun dinten Jumat teh eta teh ngadet dina panto masjid. Nyatet jami anu lebet ka masjid eta teh. Orang pertama dicatat, orang kedua dicatat dan dia itu yang pertama datang entong cek di tukang. Tong dibiasakan, adi datang pangheulana, adi diupang tukangna. Kalau Anda datang pertama, duduk di depan. Kenapa? Karena malaikat itu sudah mencatat Anda lebih hebat. Dan maaf Bu, ini catatan ini ketika malaikat itu sudah mencatat, orang yang datang, malahan kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu jam 7 udah ada yang Jumatan Bu. Ya. Udah jam 7 udah ada itu. Kenapa? Dan malaikat itu dari jam 7 udah siap catatannya. Nah, margina sabab di ditu mah lamun kaberangan malah kayak di jero masjid gitu. Ya. Ieu mah torojo dirasa tengah 11 coek di tukang. Hayang nyarane entong atuh. Lamun sumping pangpayuna, sacalik pangpayuna eta teh pahalana teh sapertos kurban ku onta. Lalu kemudian apa? Malaikat kemudian dia menutup catatannya ketika khotib begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk khotib lalu adzan. Catatan orang yang Jumatan sudah ditutup oleh malaikat. Jadi kalau ada yang datang Jumatan setelah khotib naik itu sudah tidak ada catatan lagi. Sudah tidak ada. Ya, iya karena itu hadisnya dia ditutup begini dan malaikatnya leos. Jadi anu salah ngumpingna kaberangan mah geus teu dicatet deui. Begitu. Nah, kan ibu-ibu bisa nyerita gitu, bapak-bapak nu Jumatan mana? Ya, ini mah kira-kira Bu tinggal di ayat dulu. Ini ada anak ya atau orang yang Jumatan, nih santai ini teh. Ya, begitu. Malahan dia jangankan khotib udah naik, adan karek cintara rojo. Lalu kemudian ada lagi siapa Bu? Ada yang lagi dia lagi khutbah, ada lagi yang dia udah beres. Aya nu beres salat rojo. Ini mau cari apa? Ibadahnya per minggu, maafin ya. Ibadahnya per minggu dilakukan harus khusus. Makanya diantara ibadah yang paling hebat disimpan oleh Allah Jumatan. Karena satu surat disimpan surat Al-Jum'ah. Dapat, karena itu kaitannya. Ini untuk bapak-bapak yang Jumatan. Maaf ya, usah sering sampaikan. Tempat tukang-tukang atau Jumatan teh. Untung palang lelang gerak. Hari rezeki tinggal itu. Oh maaf ya, orang bekerja saja itu telah sedikit itu sudah begitu. Kasih bapak tong telat sih nggak bisa. Bisa dicoret, bisa dikurangan gajinya. Hari jeng Allah gerak telat santai. Ibu teh tak mau buat kasalah kita lamun gular-gular kene setengah 12 keluar. Bapak ini Jumahan mau sih gue lagi sana dia kan tinggal di reka adan itu langsung ada can adan gitu. Begitu Allahu Akbar bapak itu sana adan langsung ada can naik khotib lagi gitu. Bapak itu senang alhamdulillah senang khotib dan bae sana ada can duduk di antara dua khutbah gitu begitu. Bapak itu tahu salam dan bae sana ada can salat. Tuh syariat. Ya. Nah, kenapa ini dalilnya? Wa yahrum itu apa? Wa yahrumu an yuqima ahadan bi ghairi ridho. Haram hukumnya kalau Anda ataupun memindahkan orang yang sedang duduk baik itu di Jumatan atau di sab apapun kalau dia tidak ridho. Makanya dalam aturan kalau ada sabu lamun urang dipengkelnya lira dikitu ditoel. Nah, lamun anu ditoel teh ridho eta teh jadi masalah ke urang teh. Jeung anu ditoel teh kudu ridho. Dan berarti di tukang aya nu perlu urang. Ieu mah ditoel teh hare-hare meureun. Sudah bereal. Ya. Wah, dubikeun ka. Bunga tadi nama Noel kieu tuh tunggu. Bisa ngomong atukan gitu. Nah, urang cilik kudu bikari itu. Nah, seperti itu.
Ini bapak-bapak ibu seperti ini. Makanya saya nggak apa, orang kadang-kadang sibuk di kerja hari kan Jumatan gitu ileng hari mengatur rezeki Allah geraknya. Hari jeung Allah melihara rese. Ibu-ibu mah tinggal benuh susah. Iya, alhamdulillah Pak. Saya di tim itu sudah dikasih tahu sok urang mah kudu sumang. Digawe mah tinggal ibu terasa eutik. Atuh. Lamun urang teh nya undang urang teh tinggalkeun sigana teu ieu kalangkung ieu. Tapi jeung Allah mah tinggal hare. Kamu si mungkin meninggal karena dia jabatannya tinggi, Jumatan teh ngahaja paneuri. Ya, ngahaja paneuri. Kakak rek beres. Maaf ya, ini saya tekankan. Malaikat sudah menutup catatan amal orang yang berjumat kalau khotib sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian apa? Lalu dia duduk, lalu ada. Sudah tidak ada catatan lagi bagi orang yang datang Jumatan. Paham ya? Paham? Bagaimana Ustadz kalau memang itu dikosongkan untuk orang yang dia akan datang sab itu? Kenapa Bu? Karena sekarang lagi musim, saya juga sih ngisi atau di lembaga-lembaga ya, ataupun di instansi. Kadang-kadang ayo kosong jaharut teh di cirian, ini buat ini buat ini. Terus aya cirian terus dinamian buat ini wa yukrahu lihat jelisa makanahu isaron goeri bimajlisi. Hukumnya makruh apabila dia mengkhususkan untuk orang yang dia telat di pasihan lawan, di pasihan tempat khusus, itu makruh. Kalau dia disingkirkan tanpa ridho haram, kurang terus disiapkan tempat dikosongkan gitu makruh. Bagi saya lebih baik angkat kan baik pejabat ke hari telat mati tukang atuh ya, walaupun dia direktur hari telat bukan hayang dia harus di pengker bagaimana ia datang telat urang mah kadang-kadang gitu sebenarnya ieu kamu ieu nya teh kenging dicarita begitu ya. Mudah-mudahan kadang ku sararea nya daya mah hukum atuh daya mah hukum di Rasulullah, lamunnya akan Nabi jeung ka Allah gitu ya. Saya juga kalau makan usah deulak tong gitulah jeung ustadna. Entong sok we atuh adi lapar mah ti heula. Ya. Asup teh ulah saya usah deulak entong. Kenapa? Nanti lama-lama saya bisa jadi takabur. Ya. Sudah, tapi lamun nyicingan ieu entong enggak usah ngisina ieu. Ada jual dariuk di dia lain naon sampai itu lamun khutbahnya. Namun selama itu masalahnya, begitu ya, paham? Jadi ibu, kebaikan itu harus fastabiqul khairat agar dapat pahala yang besar. Ulah nepikeun ka nyingkirkeun batur entos datang ti heula. Ya, alhamdulillah terus kalalik ti payu, urang dah sumping pang payung ngaji jam 6 jam 5 geus di dieu. Sok, kalawar ada ngahuleung ge boga pahala. Entosan usah ge teh boga pahala tuh, ngahuleung we kieu. Nah, itu yang ketiga. Mudah-mudahan Pak ini terdengar, mudah-mudahan ini juga terdengar oleh semuanya. Jangan menyepelekan Jumatan. Ya. Karena Jumatan itu satu surat disimpan surat Al-Jum'ah. Dan dari ayat 1 sampai terakhir itu berbicara Jumat. Jarang ayat-ayat Quran berbicara satu masalah kecuali Jumat itu. Artinya urgen sekali. Urgen sekali. Ya. Ibu Nia, saya suka ke salon rambut. Saya sering disemoting dan rebonding. Ya, rebonding. Ya. Bagaimana Ustaz? Apakah saya tidak berdosa karena disemoting dan rebonding? Begitu. Bagus ini, bagus. Supaya tidak jadi keraguan. Ya. Dan ibu bapak juga perlu tahu apa semoting, apa rebonding. Jangan sampai ngarana apa tapi itu kumaha. Ada bu semoting teh bisi pajarkeun tekan kuku. Ya, itu ada lagi kalau tekan kuku namanya naon? Pedicure. Ada lagi ngorekan ti cepil. Aya deui. Apa? Air cleansing namanya. Jadi ngorekan tai cilik. Ya, aya dia anu nokelan sileuh naon ngaranna?
aya geuningan ka salon teh. Do langsung ngagolek cileuna geuning kieuan gitu. Aing kudu maya. Padahal cileuna sorangan we atuh. Aya khusus Bu nyolokan korong. Ngan kan tempat gitu tah. Dilebetkeun ka dieu mungkin kudu nitah ka batur. Ku urang we atuh nya mau korong-korong urang. Cile-cile urang, oke di mana sakalian lapar kan tinggal di luar. Tinggal, ayo deh, alhamdulillah. Tuh, kru makin alhamdulillah. Kru TV ini Asepson, KMA, Arisala, kemudian kru-kru yang lain, KMA, PP ya, kemudian Al Jihad yang seringkali ada kreatif santri di Asepson. Ini mereka bekerja tanpa pamrih. Usah ada abdi mah ibadah we. Aya nu mere ditarima eueuh mentar menta. Itu bagus. Semua aya nu mere ditarima we nantara menta. Itu prinsip saya. Karena kata saya begitu, sok urang mah damang we. Urang mah ibadah we. Aya nu mere tong ditolak. Lamun menta we. Ibadah insyaallah ibadahnya bakal diterima ku Allah, rezekinya bakal nyambung. Semua apapun yang bekerja di sini, insya Allah di media kita, ya. Usah bisa, datangnya entah kapan itu ya. Nanti boleh. Terima, kamera itu mana? Nah, apa itu smoking? Smoking itu meluruskan dan merapikan rambut agar dia lurus, agar dia itu apa? Agar dia itu indah, agar dia kelihatannya bagus. Jadi itu ramijut biung teman rambut kan. Kan aya geuningan bukannya nih pabelit. Jadi si shirt teh meni beak dalapan sakali teh. Nah, baru itu di smoking. Dan smoking ini biasanya menggunakan bahan kimiawi yang berbentuk gel atau milk. Nah, itu namanya keratanin. Keratanin itu untuk melembutkan struktur protein di rambut. Begitu. Itu smoking. Punya Ustaz apal kumaha? Nyatu macawe gampang itu. Ya, kalau rebonding apa? Bagi yang punya rambut ikal, anu keriting. Tapi kalau dia punya keriting gitu kan. Nah, tapi nanti supaya dia lurus, Bu. Sudah lurus. Yang salpuh ieu mah geus apal kumaha rebonding, kumaha smoking. Pokoknya mah bukan we. Ya, sudah tidak berpikir apa-apa. Hampir semuanya memakai alat ataupun memakai apa bahan kimiawi. Ya, bahan-bahan kimiawi ada. Nah, rambut perempuan Bu yang seringkali ada ini. Kalau rambut laki-laki nggak ada. Rambut laki mah keur naon di rebonding. Di smoking kang naon Bu? Karena apa? Tidak ada pengaruh. Bagaimana kalau ibu? Ya minimal kalaupun ibu pakai jilbab, pakai kerudung, itu kan buat di rumah ngarah leunah katingali ku salaki. Karena ari-ari saya mah gitu. Aya angin teh himilir, si rambut teh kitunya. Ieu mah kan aya angin ngagelebuk kayak ngagulung. Bikin gak di sumur teh ngagulung. Bikin kalawang saya teh matak ku rambut. Nah itu menggambarkan berarti ini sedang banyak masalah. Ya, tinggal we, istri sedang masalah mah tinggali we. Lamun nyisiran murudul. Eta teh berarti aya emutan ka kitu. Sawius teh nah. Ibu ge tong isin, tong isin. Cenah usah menyisin paling abi unggal ibak teh purudul semua. Eta teh ieu cenah 11 alas kan. Tapi apa tuh? Tapi itu menunjukkan bahwa kita itu diberikan oleh Allah hebat. Karena rambut perempuan itu kan 4 kali lipat daripada rambut laki-laki. Nah kalau rebonding itu meluruskan dari yang ikal, ngekriting. Nah sami pakai gel, itu juga pakai mint. Kemudian supaya dia lurus, enak. Jadi lamun dikitu teh Bu ngagolosor. Ya, ngagolosor gitu. Aya nu dikitu teh geuningan renyem. Udah segala aya otet. Aya kutu, aya kuah, aya lisa. Pak kulit kabehanana satu aya. Gegetret. Coba gue ini dengan gegetret gue kan. Bikin kayak gitu geus bareureum rambut teh. Naon dari mesan kutu. Nah sawios teh namanya. Sakabut rek tua kan geus apal rumah panangan langsung lek adil.
Kita geus baru kita urut kutu urut akeh. Tapi ada ngeunah we tubuhnya naon sababna eta teh vitamin C vitamin E. Vitamin E, kenapa? Karena binatang yang dia itu tidak hidup dengan tidak makanan yang banyak itu vitamin. Itu vitamin. Ibu, enak kutu lamun dibuatkan teh vitamin. Vitamin E. Batur mah hileud. Batur mah nuangan hileud. Kurang apalagi nuangan potong. Nah, itu begitu Ibu. Jadi secara hukum apa? Mubah. Karena itu muamalah. Mangga wae. Dengan catatan bukan merubah. Awas, jangan merubah ciptaan Allah. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis la'anallahu al-mutamar atau al-mutawassyah. Jadi Allah itu dia al-wasimat, al-mutawasimat. Itu Allah melarang. Satu, Allah melaknat orang yang dia itu kemudian apa? Dia suka membuat tato dan suka minta tato. Begitu. Tapi kalau yang sudah minta ampun kepada Allah. Ya. Pemainan budak awewe. Pemainan tato budak awewe. Ya, namun ditato di nadi artinya itu bakal kabuka kayak gitu. Manya ditato ditutup tuh. Ya, mungkin anu dina pingping, anu dina dada, anu di dieu, ari budak lalaki mah. Lain leheungnya budak lalaki mah keun da oratna kitu, ari budak awewe naon fungsina. Ya, tapi kalau yang sudah bagaimana Ustaz? Insyaallah minta ampun pada Allah. Dan tidak perlu nanti kulitnya dicoplok loh. Pasti. Karena sahurna mah lamun di bawah sholat sahurna teh tenang. Karena itu selama kita bertobat dan kita meminta ampun insyaallah. Ya ampun. Lalu siapa? Wal mutanam misol, yaitu orang yang bulu halisnya dikurut. Tekenging. Istri mah atuh sesayang. Kajabi diurus mangga, lamun dikurut digentos ku halis palsu tekenging. Itu namanya mutanam misol. Ya. Saya nu aya. Ya nu aya teh bae leutik ge da urang. Diganti hayang geus gede jempol gitu. Ngarikup di dia siga hireun orang. Ustaz cenah kumaha da abdi mah kapungkur ayeuna kumaha sawios nu atos Ustaz ge. Mungkin hampura ka Allah, ya. Lalu al-mutaqallija yang giginya dikikir. Awas ku gentos ku waos mah teh sawios gentos waos mah nu teu kenging mah karena dia tidak mau giginya dia itu kareho lalu dikikir. Iya, itu namanya mutaqallija. Ustaz mama da teu aya waosan kumaha ngikirna itu. Tong dikikir atuh bengke. Mau geus dayaan. Dikikir mah anu ieu tinggal hoyong waosan teh. Kan ini banyak orang-orang yang dia ingin kelihatan di antara mereka. Ningali teh pun nyarios Pak, si waosna teh Pak menirawo kan saya teh. Oh, ternyata begitu ngobrol, ini habis 250 juta. Dipikir katanya. Tadinya ini kerehol. Karehol. Nah, bahasa ini misalnya karehol. Karehol. Sekarang alhamdulillah. Pak, maka numetik melancar mau mikiran buntu. Numetik teh tanpa gigi. Alhamdulillah, ya. Tekengin dipikir. Tapi lamun dilaraskeun waos ngange ieu ngange heboh. Heboh. Kahiri wae tika punggung heboh jeung siboh. Beha dasar heboh. Anu si Bo ke heboh. Enggak. Itu bukan merubah, itu bukan mengikir kalau yang itu membereskan. Ya, kalau itu nggak apa-apa, pakai behel nggak apa-apa. Selama itu juga tidak mengganggu. Ngan budak behel ke kumaharga. Mumurang mah angel we, ngadon riweuh ka urang. Begitu tuang teh, kangkung nyala rangsang. Ya kangkung daging nyala rangsang, segala perkedel. Wah, cengek. Ari nu awis mah moal itu teh benten. Saurna aya nu pangaosna 400 juta. Hebel.
Dah ini malin awewe ulah laki gaya nu di behel. Aya nu di behel nya. Dan paketnya apa maget di behel mah usah da suka katinggal rapi. Nya eta mah merapikan mah boleh, yang tidak boleh merubah. Merapikan mah boleh. Teu kenging ku kawat naon wae. Bisi menyakan kawat di jalan ku ibu terapkeun. Ya bisi karahaan ge. Tadi untuk jadi alus jadi itu. Nah, dengan kawat naon wae, ya. Nah, kemudian lihusnil mugirat al-khalqallah, yang tidak boleh itu merubah ciptaan Allah. Ya. Kalau bunting kuku kemudian dikitu mangga ada teu ngarobi eta. Ieu halis dilereskeun ku urang, bulu irung ku urang. Ya, naon dicukur gitu. Sok teu naon eta. Oh mereka menang bawal di situ pantas katingalin. Nah, begitu ya. Itu nggak boleh yang begitu. Yang penting tidak merubah ciptaan. Kalau merawat bagus, ibu-ibu apalagi harus dirawat bu. Ibu harus lebih kelihatan cantik, fresh, seger. Itu bagus sekali. Jadi ibu ninggalin aja ibadah. Ker ibu ke ibadah. Ker ninggalin we ibadah. Ker ibu lagi ibadah. Dimakan ulah ninggalin we rumah. Paham ya? Jadi smoothing dan rebonding boleh. Itu adalah muamalah. Yang keempat, nih dua lagi. Apa fungsi doa dalam menjalani hidup, Ustaz? Nah, karena saya ini kadang-kadang suka lupa berdoa. Cuman kalau berdoa teh di waktu ingat, depan lagi pohon. Ini ai pohon mah satu. Saya kadang-kadang lupa kalau berdoa itu di waktu ingatnya atuh hari ingat mah. Moal poho. Ya. Ibu, bapak, doa itu dalam hadis secara ilmu agama itu berfungsi 3. Yang pertama ad-du'a'u im'atu sijnul mu'mini wa imaduddin wa nurus sama'i wal a. Itu doa. Tetapi secara ilmu jiwa doa itu fungsinya 3. Jadi ibu bapak ngadoa bukan ingin merubah. Awas ini, saya berdoa nih agar cair teh ini jadi susu. Enggak bisa. Anger we ieu mah cair teh. Usum kuring ngadoa 15 jam ngarahnya jadi cair susu. Nya moal atuh. Hoyong ieu jadi cair susu kumaha? Gentong. Kuci susu. Engke eta mah engke ngadoa bade tua bade juleutna. Kalau dirubah enggak bisa karena doa bukan merubah. Doa bukan merubah. Awas, katakan doa bukan merubah. Tapi berdoa adalah fungsinya 3 dalam agama. Pertama, sijnul mu'mini. Sebagai apa? Ini sebagai perisai. Wah, jadi kerja mau mah doa teh bu perisai. Ibu bapak kantos naik pesawat. Kalau begitu take off. Aduh, nah kumaha ya Allah. Ngadoa we urang ada boga eta, boga tameng. Ya Allah mudah-mudahan habis cing selamat. Apalagi sekarang saya dengar banyak pesawat yang delay karena sekarang banyak badai. Ya, setelah itu delay, ini disuruh talorang, lagi banyak badai itu. Nah gitu. Dari mana kan lagu ya Desember kelabu. Dan lagu eta jadi Desember teh kelabu wae. Ganti atuh doa atau dan nyanyinan untuk Desember kelabu. Ya, iya Desember yang ceria atuh. Nah gitu, ini udah di kelabu wae. Jadi Desember mah kieu we Maret mah. Ungal Desember udah yang baik yuk. Sebab naon eta ya laguna Desember kelabu. Nah doa ibu kalau urang mau boga eta perisai si jenuh. Yang kedua wa imaduddin tiang. Awas tinggali jalmi ibu punten. Tiang agama ayat 2 hiji doa 2 salat. Jelema mus ninggalkeun tiang berarti ninggalkeun Allah tapi itu ninggalkeun agama. Gampang jalmi mah aya ningali agama tinggali salat jeung ngadoana. Ya. Yang ketiga adalah apa? Wa nurus sama wal ar. Doa itu untuk apa? Cahaya di bumi dan di langit. Punten. Lamun aliran, lamun koek, teu aya hujan atau teu aya gelap koek itu. Tinggal ngandalkeun doa. Ya Allah caangkeun we. Wios alam dunia koek nu penting mah hate abdi we teu koek. Kadang-kadang orang bisa berjalan, jalannya gelap tapi bisa lempar. Apakah orang yang tunanetra dia melihat? Tidak, tapi bagi dirinya jalan kemanapun siap. Karena apa? Karena dia ada nur. Di mana? Doa. Orang yang tunanetra kalau keluar dia berdoa karena dia tidak tahu jalan yang mana, tapi lempeng we sakapun teu nuntun tapi apa. Itulah secara agama.
Yang kedua, secara ilmu jiwa, doa fungsinya 3. Yang pertama adalah apa? Menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Untuk supaya keinginan kita dengan keinginan Allah itu selaras. Ibu ge bapak lain teu hayang, urang teh nya duit 200 triliun lain teu hayang. Nan masalahna eueuh nu merek. Ya, bukan tidak mau yang itu. Sadayana ge hoyong Bu, begaduh tanah hektarannya. Persoalanana teh di situ selaras. Mata urang mengadoa kalau ya Allah pasihan abdi tanah kamu bumi abdi. Lamun aya langkung abdi tiasa kamu ngadamel naon teh kitu. Lamun urang hayang ngungkeun anu teu selaras ku Allah moal. Selaraskan dengan diri kita. Banyak Bu maaf ini, banyak orang-orang yang cakep nih ataupun kemudian di dunia ini, tapi dah kurang didoakeun ya can jodohna mah. Sigana itu pantas jeung abdinya. Urang ngadoa we da sana jodoh mah rahasia Allah. Kiheula bisi teu selaras. Ya, bisi teu selaras. Urang mah ngadoa anu selaras we jeung kahidupan urang. Ustad gantos naros. Lamun aya nu masihan pesawat terbang dari Bicana. Nah. 180 miliar. Tah eta masalahna begitu diterima urang bingung di mana benerna. Eta. Lamun aya masihan artos 20 triliun bade canak. Kan? Bade nang urang dengan saha merena. Jadi duanana ge angeureun umumna. Nah, urang ngadoa we ka Allah nya, Allahumma rzuqni. Urang lain minta loba, minta rezeki sakitu. Ya, kenaon loba gitu jadi rezeki. Ada di pelong hungkul. Ya. Sudah ngadu mobil 13, teu bisa naik mobil. Gitu malahan ayeuna teu boga mobil. Matakna buka kade, tidak enteng jadi orang yang kuat mentalnya. Kadang-kadang biasa dipamukakeun mobil ku jami, begitu dia sudah turun jabatannya kudu muka sorangan. Teu enteng. Tadi nama pamukakeun, ya, da pejabat, istri pejabat pamukakeun pantau. Ayeuna teu ngajabat salakina kudu muka sorangan, da beban mental. Ari urang geus biasa asup kana mobil anu geus muka. Kan angkot geus muka sorangan. Maka urang rek ditutup rek dibuka geus lancar we. Eta hirup mah sakitu we. Nah ya mah teu enteng. Ibu, puntennya biasa tuang anggur Brazil, terus rezeki ku Allah teh terpuruk. Ayo lah ini teh bade nuangan salad, nuangan ieu teh. Da teu biasa atuh naon sababna? Ngaleueutna teh tinggal buah-buahan nu hebat. Urang mah biasa tuang buah-buahan nu biasa begitu mangi Brazil tuh. Biasa salad semut. Rame kabelit. Nah itu. Yang kedua, fungsi doa dalam ilmu jiwa apa? Membantu, meminta bantuan Allah. Saya ulang-ulang, meminta bantuan Allah. Jadi lamun aya murang kali ibu bapak nyuhunkeun Bu abdi pangmeser bade meser bumi 100 juta, lalu si anak bilang, "Pak, bantosan abdi bade ngageuleuh bumi sabaraha deui kurangna hujan, abdi gaduh artos 85 juta." Ka eta doa mah. Jebret, Pak atuh abdi cenah kirang salapan 55 juta. Ya atuh ti bapak 5 juta, jeung beuli ibang 100 juta. Tapi lamun manehna ditanya, Pak, bade meser bumi cenah abdi teh kakirangan, mungkin bantosan ti bapak ti mama geus boga sabaraha hujan, erek boga 500.000. Berarti kan untuk panana sabaraha 88 juta, 850. Atuh eta mah lain menyelaraskan gitu kan. Atuh jangan mentawet kabeh kerek 500.000 mah. Nah, Allah itu kalau akan mengizinkan akan memberi kalau membantu. Jadi orang gak doa amal doa, nyimpen bantosan kalau ku doa. Yang ketiga, ini yang seringkali ibu bapak lupa. Berdoa itu berfungsi untuk menenangkan jiwa. Lamun tos ngadoa, tenang jiwa. Tuh dengar, dengar bismillah. Saya tidak tahu ini di sini ada apa, ya. Tapi orang diserahkan ke Allah tenang. Ya. Salaki gering teh doakeun lain dipoto. Kita lain doakeun lain dipoto heula. Uang di restoran di paroto lain dahar ngadoa ka Allah. Kadang-kadang kita begitu. Itu juga sama, Bapak juga sama ya. Jadi doa berfungsinya seperti itu. Satu, dalam aspek agama
itu Imaduddin Sidnul Mukmini, kemudian Nurus Samai wal Ar. Dalam aspek ataupun kejiwaan, doa berfungsi 3. Yang pertama menyelaraskan keinginan kita, yang kedua meminta bantuan Allah, yang ketiga agar apa? Jiwa kita tenang. Terakhir, satu lagi. Ustaz, kenging teh gugah subuh jam genep. Pertanyaan teh aku sepaturin kenging gugah subuh jam genep. Tuh, ibu wae siri jeung bapak kamu sing kuring. Coba ibu ini pertarusannya kemana maksudnya? Boleh tidak gugah subuh jam genep? Iya kan, boleh tidak bangun subuh jam 6 pagi. Tinggal nyaoskeun eta ke subuh keneh teh. Nah itu masalahnya. Jadi masalahnya bukan bangunnya. Ini pertanyaan betul si Ganwenteng, tapi ini sedang mengklasifikasikan namanya perpindahan waktu. Nah di kita ada namanya syuruk. Syuruk itu akhir subuh. Soalnya syuruk ini kan. Syuruk itu biasanya 1 jam setelah adzan. Kalau sekarang adzan jam 4 pagi lebih 5, itu syuruknya jam 5 lebih 5. Makanya kalau nanti dia bangun jam 6, sudah lewat subuhnya. Begitu. Ya sudah lewat, karena syuruknya udah kelewatan. Kan syuruk itu masyrik, dia itu mulai keluar matahari. Sudah nolol, bahasa ini mah disebutnya syuruk. Nah begitu. Jadi lamun gugah subuh jam genep, kantuna harus adzan subuhnya jam sabaraha. Kalau adzan subuh jam 4 itu jam 5. Kalau adzan subuhnya jam 5 itu bisa jam 6. Masih subuh itu. Ya begitu aja. Tapi dah jarang gua adzan subuh jam 5. Paling setengah 5 itu kan setengah 6. Kenapa? Karena ada durasi 1 jam dari adzan subuh, itu namanya syuruk. Itu aja akhir subuhnya. Jadi supaya pertanyaan ini terjawab. Kumaha mun jam genep wae gugahna? Kan ya harus kasihanan we kan. Udah kumaha tuh Ustaz artinya gitu we. Ini kudu dihudangkeun ku Ustaz. Ya, tinggal rubah pola kalau begitu. Rubah pola apa? Pola tidur. Mungkin dia biasanya tidur jam 12, jam 1. Tinggal dibenurkeun ka dia. Mungkin jadi jam 10. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Ini masalah-masalah dalam kehidupan kita, tapi insya Allah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak sehat sadayana. Sing ragung mili. Insya Allah saya mohon maaf tidak akan panjang karena jam 8 harus dikatakan. Ya. Insya Allah kita bertemu lagi Bapak Ibu. Semoga insya Allah Ibu Bapak dikembangkan dari Allah. Di tempat yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.